Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, dan Ahmad Khairul Umam, Moderator Direktur cantik Eksekutif Kompas TV, Indo Strategik. Cindy Selamat Sisiarani, malam, terlihat Mas Zaki, menawan saat Mas memandu Khairul dialog. Umam. Selamat malam, Mbak Selamat Cindy. malam, Mbak Cindy. Selamat malam, Mas Zaki. Mas Zaki, kan katanya Anies Baswedan akan mengumumkan cawapres pulang haji. Sudah hampir sebulan setelah pulang haji belum diumumkan juga nih. Demokrat gimana sikapnya terkait dengan pengumuman cawapres Anies ini? Ya, kalau kami sudah. Soal jika AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan, apakah akan ada partai yang akan keluar dari koalisi? Kita dengar. Ini kode apa sih, Mas Zaki? Atau ultimatum dari Ketua Umum Anda? Ya, itu kan pertanyaannya selama ini. Banyak kesamaan dengan Partai Gerindra, mungkinkah akan berubah koalisinya? Mbak Cindy, saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman di Partai Demokrat, pisah deklarasi, masih belum terjadi. Bagaimanapun juga, Anies tentu harus berhitung secara cermat. Dia bukan capres dari kelompok di pro keberlanjutan, bukan dari elemen yang didukung oleh kekuasaan. Kalau misal kemudian ingin menciptakan mesin politik yang solid, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah percepatan. Nah ini yang kemudian diakui atau tidak, kemudian berdampak pada belum efektifnya mesin politik tim dari capres Anies Baswedan. Sehingga dari sisi elektabilitas juga belum optimal. Nah kalau misal kemudian itu dilakukan, mungkin bisa saja itu menjadi trigger yang cukup positif bagi dia. Tapi problemnya, pertanyaannya kemudian kapan? Tadi Mbak Cindy sudah menanyakan berkali-kali kepada Mas Zaki, kenapa deadline pertama sudah selesai, kemudian ada deadline kedua, nanti akan ada deadline keberapa? Nah, itulah yang kemudian harus dijawab oleh Anies. Bagaimanapun juga, besar kemungkinan Anies sendiri seolah mungkin tidak mampu bergerak secara leluasa, meskipun secara deklarasi itu diserahkan hak prerogatifnya kepada dia. Tetapi saya menduga besar kemungkinan langkahnya masih kemudian dipengaruhi oleh salah satu partai. Dalam konteks ini adalah Nasdem. Karena bagaimanapun juga sikap dan juga positioning Nasdem, meskipun yang satu kemarin sudah dikoreksi dan quote by quote sudah diikhlaskan, sudah legowo, tetapi kemudian di sisi lain ingin menggarap ceruk perubahan. Nah, dua strategi, dua pendekatan ini diakui atau tidak, akan juga berpengaruh pada tidak optimalnya misalnya Nasdem untuk menggarap ceruk perubahan. Kalau misal memang konsisten untuk betul-betul secara serius menggarap ceruk massa basis pemilih loyal dari kekuatan pro perubahan, maka posisinya harus. Mas Umam. Nah kalau itu tidak dilakukan, maka baik Nasdem maupun Anies rasanya kemudian menjadi agak gampang di dalam melangkah. Kalau demikian Mas Umam, analisa Anda, masih lama Anies akan mengumumkan bacawapresnya? Semua bergantung kepada Anies. Kalau misal kemudian Anies berani melakukan percepatan, harusnya kemudian bisa menyelesaikan itu dengan komunikasi, terutama di simbol-simbol kekuatan politik di tiga basis partai itu. Saya pikir di level Demokrat, tadi disampaikan Mas Zaki berkali-kali sudah disampaikan warning itu. Kemudian PKS sepertinya juga sudah oke-oke saja. Saya pikir teman-teman Nasdem harus membaca betul secara serius kapan kemudian percepatan itu harus dilakukan. Situasinya berbeda Mbak Cindy, di 2019 dengan 2024. Kalau dulu di 2019 itu pendaftaran capres-cawapres itu pada 10 Agustus 2018. Nah kalau misal kemudian waktu itu pemilu di April ya 2019, ada 8 bulan. Sekarang praktis dari 25 November sampai 14 Februari 2024 hanya sekitar 2,5 bulan. Ya. Bagi penantang, bagi seorang capres yang tidak didukung, tidak di-backup oleh struktur kekuasaan yang memadai, maka dia harus berpikir secara logik, secara cepat untuk membentuk infrastruktur pemenangan. Nah inilah yang sepertinya Anies sendiri kenapa kemudian gampang. Nah itu yang kemudian sepertinya terus didorong oleh Mas Zaki dan teman-teman untuk melakukan percepatan dalam konteks ini. Gampang sepertinya masih akan panjang nih gampangnya. Apakah Partai Demokrat akan sesabar itu menunggu Anies hingga mengumumkan bacawapresnya? Iya, kalau misal, Mas Zaki silakan Mas Zaki. Ya, kalau kami sih, kami dalam konteks ini bagaimana? Nanti menunggunya, Mas Zaki, selama apa? Kalau kita kan tidak dalam konteks waktu ya, karena gini, kalau bicara waktu memang kita ingin bagaimanapun bisa selambat-lambatnya 6 bulan.
dari pemungutan suara. Itu harapan kita, itu 6 hitungan bulan, kita. oke. Kalau ingin Mas Anies bisa melewati dua capres lainnya yang Baik, saat ini di baik. atas gitu. Nah, Oke. karena yang paling penting adalah membangun mentalitas dan soliditas koalisi ini di dalam. Oke. Pada saat cawapres sudah diumumkan, tentu setelah itu tim pemenangan bisa dibentuk dan bisa berjalan jauh lebih optimal. Nah, ini dari kami, tetapi Baik. ini bukan warning, ini bukan tekanan, tapi ini hanya pandangan rasional. Karena Aha. bagaimanapun Mas Anies, Mas Ahaye itu sering sekali komunikasi, by Oke. phone, bertemu secara terpisah gitu. Jadi sudah jelaslah apa harapan kami kepada Mas Anies juga sudah mengamini. Oke. Ya jadi komunikasi jalan terus ini. Baik. Kita tunggu Mas Mbak Anies. Cindy. Ya. Komunikasi, Mbak Cindy. ya silakan Mbak sedikit Cindy. saja, singkat saja Mas Umam, Ya, waktu kita sangat kalau sempit. tadi kalau misal disebut oleh Mas Zaky, Oke. karena bagaimanapun Mbak Cindy, kalau Anies sendiri tidak clear, sangat wajar kalau misal kemudian teman-teman di PDIP mencoba untuk mendekati Demokrat, kemudian Gerindra juga mendekati Demokrat, karena ini Baik. sifatnya belum final. Oke. Nah, bagaimanapun juga kalau misal kita cermati Demokrat dengan gaya kepemimpinan, dengan model infrastruktur kepartaian yang garis komandonya lebih efektif, memang lebih mudah untuk menggerakkan itu. Nah, saya pikir konteksnya sekarang deadline terbaru, Agustus. Deadline terbaru Agustus ya, 6 Akan bulan ada sebelum percepatan. pemungutan suara Agustus, kurang 1 minggu lagi kita sudah masuk Agustus, kita tunggu bagaimana sesabar apa Partai Demokrat menunggu Anies Baswedan mengumumkan bacawa presnya atau akan nanti digoda oleh partai antar koalisi atau lintas koalisi. Terima kasih Mas Zaky, terima kasih juga Mas Khairul Umam sudah berbagi pandangan, berbagi pendapat di Sapa Indonesia malam hari ini.